Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B5 Universitas Airlangga di sini akan mempresentasikan proyek review webinar, yaitu untuk mata kuliah eksperimen teknik biomedis. Pada kali ini, webinar yang kami angkat mengenai electroplating dengan judul A Craft PowerCon Webinar for Electroplating Business. Next. Selanjutnya untuk anggota kelompok kami, di sini terdapat Habibi Rohman dengan NIM akhir 036, Andrea Trisiana dengan NIM akhir 034, Isela Putri Kartika dengan NIM akhir 035, dan Samantha Ismila dengan NIM akhir 036. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan mengetahui bagaimana seharusnya sebuah power supply yang baik untuk mendukung pengeluaran dan kualitas dari electroplating itu sendiri. Karena pada webinar yang kami ikuti adalah membahas mengenai efisiensi power supply dan energi yang digunakan pada bisnis electroplating. Electroplating itu sendiri adalah proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapisi. Next. Untuk mengetahui hal tersebut, bagaimana energi atau power supply yang efektif dan efisien untuk menghasilkan kualitas electroplating yang baik, kita perlu melihat tantangan terbesar atau permasalahan yang selama ini terjadi pada kegiatan plating itu sendiri. Berdasarkan banyaknya tantangan yang tertera pada slide, berdasarkan survei yang didapatkan dari webinar tersebut, diperoleh bahwa energi cost menjadi tantangan terbesar dalam kegiatan plating ini. Bagaimana energi cost menjadi tantangan terbesar akan dilanjutkan selanjutnya. Next. Nah, di sini kita dapat melontarkan pertanyaan bagaimana atau mengapa energi yang kita gunakan menjadi terbuang dan bagaimana dampak ke depannya atau impact ke depannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan energi yang digunakan ini terbuang atau ada pengeluaran energi yang sia-sia. Yang pertama adalah efektivitas dari penggunaan older generation rectifier tidak menjadi perhatian utama, yaitu ketika rectifier berada di bawah batas rated output yang seharusnya, maka efisiensi yang dikeluarkan oleh rectifier itu sendiri akan menghasilkan penurunan, sehingga rectifier cara yang menjadi pilihan adalah rectifier dibuat oversize, tetapi akan menyebabkan dampak lain yang tentunya juga signifikan. Ketika pengeluaran energi meningkat dan energi saving menjadi tujuan dari environmental goal, tentu efektivitas dan proses plating ini menjadi sangat penting, sehingga dampak-dampak atau penyebab kedua dan ketiga menjadi fokus yang harus diselesaikan. Yang kedua adalah dampak yang kedua atau penyebab yang kedua adalah biaya pengeluaran energi lebih besar daripada energi yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan banyaknya unit komponen, banyaknya kerusakan, dan biaya kerusakan yang dikeluarkan menyebabkan perbaikan yang cukup lama, sehingga efektivitas dan output yang dihasilkan juga tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan. Kemudian, yang ketiga, daya yang terbuang merupakan akibat dari plating bisnis yang tidak optimal, sehingga berdampak pada output yang dihasilkan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Next. Ada beberapa solusi yang menjadi pilihan untuk dapat diterapkan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah efficient rectifier technology versus surface treatment, yaitu menggunakan teknologi rectifier yang efektif untuk menghasilkan treatment pelapisan permukaan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah mendesain dan membuat perencanaan output range yang sesuai keperluan proses itu sendiri. Next. Setelah kita memahami pentingnya penggunaan power supply dengan rectifier yang efisien, terdapat solusi yang ditawarkan atau dapat
digunakan berupa teknologi rectifier yang cukup dinilai efisien, yaitu mengganti rectifier yang banyak yang digunakan berupa old generation itu menjadi rectifier Craft PowerCon FlexCraft. Berdasarkan percobaan yang di lapangan yang didapatkan oleh Craft PowerCon itu sendiri, bahwa teknologi rectifier Craft PowerCon FlexCraft ini mampu menghasilkan penurunan energy bill yang paling signifikan. Next. Nah, berikut adalah tampilan dari rectifier Craft PowerCon FlexCraft yang memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu memperoleh kualitas yang diharapkan dengan waktu dan biaya yang lebih sedikit, di mana didapatkan coating yang lebih baik dengan pelapisan permukaan yang lebih berkualitas, berupa smoother surface, more control, dan harder deposits. Kemudian, yang kedua adalah menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif karena penggunaan dan pemanfaatan energi atau teknologi yang lebih efisien. Next. Nah, bagaimana cara kita dapat mengetahui efisiensi dari rectifier yang kita gunakan? Ada 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu pertama, pengukuran yang dilakukan di lapangan kurang lebih berdurasi 1 jam. Kemudian dilakukan perhitungan atau kalkulasi oleh ahli dan kita dapat memperoleh laporan penggunaan energi yang menjadi analisa penggunaan rectifier tersebut. Next. Nah, dari pembahasan yang telah kita dapatkan, poin utama dalam melakukan energy saving dapat dianalogikan seperti analogi iceberg berikut ini. Bentuk-bentuk pemanfaatan power supply, rectifier, dan energy bill yang sesuai dengan penggunaan dan tidak ada pengeluaran yang terbuang merupakan bentuk dari mengontrol apa yang tidak dapat kita lihat. Ketika kita dapat mengontrol hal-hal yang tidak dapat kita lihat, maka kita akan mampu mengoptimalkan hal yang dapat kita lihat berupa hasil output dari kegiatan electroplating atau plating berbagai macam material yang mampu menghasilkan kualitas dan efisiensi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, tidak hanya itu, tetapi ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh, yaitu higher performance, reduce instant of breakdown, kemudian improve output quality, serta lower maintenance cost. Sehingga dengan manfaat dan optimalisasi yang kita lakukan dapat meningkatkan kompetisi bisnis antar satu dengan yang lain. Next. Nah, pada plating proses yang sering kita lakukan sekarang, ada beberapa macam atau jenis dari plating proses yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah constant voltage control dan constant current control. Pemilihan plating proses ini sangat mempengaruhi efektivitas dan kualitas dari output electroplating yang digunakan. Untuk perbedaan dari kedua jenis proses ini akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi, yaitu perbedaan dari kedua jenis kontrol, yaitu menggunakan tegangan kontrol atau voltage control dan juga arus atau current control. Bisa tolong dijalankan? Nah, di sini terlihat terdapat 2 mobil, di mana mobil merah merepresentasikan dari kontrol menggunakan voltage, yaitu atau tegangan, kemudian yang biru merupakan menggunakan kontrol arus. Nah, dapat terlihat juga pada pertengahan jalan, mobil dari berwarna merah telah mengalami optimalisasi energi atau mengalami over maksimal, yaitu di mana ditandai dengan pengeluaran asap kendaraannya. Selanjutnya, pada pemenang dari balapan ilustrasi ini yaitu mobil biru, di mana mobil biru merupakan kontrol dengan current atau arus. Nah, pada hal ini menggunakan kontrol tegangan serta kerapatan arus yang bervariasi dengan resistansi di tangki pelapisan atau rangkaian beban akan memberikan hasil variabilitas dalam kualitas produk akhir dan juga
dapat mengontrol proses elektroplating yang terjadi dengan meminimalkan waktu proses dan mengoptimalisasikan kualitas dari komponen plat. Next. Selanjutnya, di sini ada monitoring of Flexcraft layer in an alkaline zinc plating process, yaitu di mana suatu monitoring terhadap suatu perusahaan produksi dari alkaline zinc, yaitu di mana pada hal ini terdapat dua tinjauan, yaitu graphic fault dan juga current atau arus. Pada graphic fault, yaitu di sini terdapat titik acuan sebesar maksimal 6 volt pada current yaitu 1000 ampere. Nah, kedua hal tersebut merupakan set point untuk rectifier yang digunakan. Yang jika resistansi pada beban cukup tinggi, sehingga penyearah grafik akan fleksibel bekerja pada kontrol tegangan. Kemudian satu batch lebih jauh dan benar-benar melihat dari grafik ini didapatkan bahwa selama arus keluaran berkurang selama proses pelapisan. Hal tersebut terjadi pada rangkaian menjadi lebih tinggi dan tegangan keluaran yang dihasilkan akan tetap sebesar 6 dengan arus DC atau penyearahnya. Kemudian, sehingga dapat dikatakan bahwa jika arusnya dikontrol keluaran arus tetap, floating output voltage di sini kita dapat menghasilkan suatu penghematan energi hingga beberapa menit per batch. Next. Nah, kemudian di sini merupakan, bisa langsung tolong dijalankan videonya. Di sini merupakan Flexcraft Rectifier as Enable, yaitu di mana enable yang menggunakan beberapa controller seperti modular dan juga switch mode power supply. Nah, Flexcraft sendiri merupakan a flagship rectifier for the metal finishing industry, di mana rectifier atau penyara yang digunakan pada suatu industri finishing metal atau industri untuk finishing dari komponen plat metal itu sendiri. Nah, kemudian tidak hanya didasarkan pada teknologi SMPS, pada Flexcraft juga memberikan beberapa efisiensi terkait produknya, yaitu di mana tentunya meningkatkan efisiensi dan juga mengandung low ripple, kemudian design to accomplish metal finish expectation such as controlling the process, di mana dapat mengontrol proses dan ekspektasi proses yang terjadi, kemudian plating receipts in local control, di mana dapat mengontrol proses lokal yang terjadi pada metal, kemudian able to control dosing pump, yaitu dapat mengontrol tekanan setiap pumpnya, kemudian ramping setting, dan juga terdapat beberapa proses kontrol seperti time limits dan juga ampere hour limits. Next. Selanjutnya masuk setelah dilakukan penjabaran mengenai teori dan juga isi dari webinar ini, selanjutnya akan dibuka oleh penyelenggara webinar, yaitu suatu question and explanation, yaitu yang akan dijawab dan akan kita review, yang dimana pembicaranya adalah Bapak Felipe Atit dan juga Tobias. Nah, dimana yang pertama pertanyaannya adalah, what are the key differentiator of Flexcraft and other IGBT rectifier? Dimana apa perbedaan dari rectifier Flexcraft dan juga rectifier lainnya seperti IGBT, yaitu di mana pada hal ini pembedanya adalah dari the modularity, yaitu modularitas sistem scalability output, yaitu di mana kemudahan untuk melakukan penskalaan output, di mana beberapa output yang dibutuhkan di industri pada hal ini cukup satu jenis saja rectifier atau penyearah yang digunakan, sehingga dapat mempermudah penggunaan dan juga pemasangan sehingga lebih efisien dan juga tidak terlalu ribet dalam pengelolaan industri. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa banyak modul maksimal yang bisa digunakan pada satu Flexcraft rectifier?
ada banyak macam, salah satunya ada yang 50 modul, tapi bisa lebih banyak karena bisa dijalankan sebagai kesatuan terpisah yang dikontrol menggunakan kontrol pusat seperti PLC yang mengontrol mereka sebagai individual tower yang bekerja dalam pembebanan yang sama. Itu jadi mereka memecah output arus. Kita juga punya Rafoworkon juga punya banyak instalasi di dunia seperti 100 modul untuk pelelehan besi dan sebagainya. Next. Nah, selanjutnya selama batch, kenapa arus menjadi turun? Sebenarnya karena resistance atau hambatan pada resistor bertambah seiring waktu saat menjalankan kontrol tegangan. Tapi saat kontrol arus yang dijalankan, yang bertambah adalah voltase atau tegangan. Next. Nah, selanjutnya apakah ada rectifier lain yang direkomendasikan untuk electroplating? Rafoworkon punya 4 electroplating. Rafoworkon bergantung pada sensor output yang berbeda-beda. Rafoworkon juga punya jenis rectifier yang lain, tapi tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Next. Nah, selanjutnya bagaimana perawatan umum dari spare part untuk operasi? Untuk perawatannya mungkin ada dua yang bisa yang dijelaskan. Yang pertama itu cek filternya setiap 3 bulan sekali atau menyesuaikan tergantung lingkungan sekitarnya. Yang kedua, cek ribbon kabel dan rangkaian ataupun kumparan agar tetap dalam kondisi baik. Next. Karena selanjutnya apa saja kesalahan atau kegagalan yang biasa terjadi. Kegagalan yang biasa terjadi adalah kegagalan modul. Rectification circuit pada modul gagal karena komponen ini yang biasa bekerja cukup berat baik dalam kondisi tegangan tinggi ataupun rendah. Hal ini bisa diatasi dengan pergantian modul. Next. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Faircraft Rectifier menyimpan lebih banyak daya daripada yang lain? Kita berbicara mengenai oversizing rectifier dan ia akan kehilangan efisiensinya apabila ia bekerja kurang dari ukuran output yang didesain. Maka dari itu, apabila digunakan rectifier fix yang tidak bisa diubah-ubah, maka akan stuck pada output yang sama untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi. Maka untuk mengatasi hal tersebut, bisa dipilih rectifier yang oversize untuk memenuhi efisiensi minimum. Oleh karena itu, dengan modularity dari Faircraft dapat menyesuaikan step output area yang diinginkan oleh industri. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk pencatatan produk setelah produksi? Hal ini bergantung pada proses yang dilakukan. Hal yang diusahakan untuk tetap sesuai standar adalah ketebalan dari lubang area yang terplating. Hal ini berhubungan dengan resistance atau hambatan sirkuit karena arus selalu mengikuti alur dan jalur dari resistance menyesuaikan bidang terplatingnya. Next. Berapa banyak modul yang bisa rusak namun tetap terkompensasi oleh rectifier? Seperti yang diketahui, saat ada modul yang rusak, maka rectifier tetap bisa bekerja, namun akan kehilangan sejumlah outputnya. Tapi kembali lagi kepada seberapa besar rectifier yang digunakan dan sebesar apa output yang diinginkan. Next. Seberapa sering ripple vector perlu dicek? Untuk Flycraft, ripple vector sangat stabil. Apabila terjadi kegagalan atau rectifier tidak bisa mendeteksi kegagalan, maka sistem memiliki ripple factor yang sangat besar. Tapi untuk Flycraft mungkin normal maintenance setahun sekali atau secara monthly basis sudah cukup untuk sekaligus mengecek ripple factor apakah sesuai atau tidak. Next. Pertanyaan selanjutnya, dibandingkan dengan supplier lokal, harga produk ini terlalu tinggi.
Iya, mungkin benar begitu, tapi pihak Craft PowerCon berharap mereka tidak bersaing dalam harga karena itu bukan niat mereka untuk bersaing dengan supplier lokal mengenai harga. Tujuan utama pihak Craft PowerCon bukan hanya bersaing berdasarkan harga, tetapi lebih kepada memberikan nilai tambahan kepada konsumen mengenai hal-hal dasar dan apa yang harus benar-benar diperhatikan. Pihak Craft PowerCon ingin memberikan pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi konsumen. Selanjutnya, berapa persentase faktor gelombang dalam penyara Flexcraft? Craft PowerCon menyatakan itu berada di bawah atau sekitar 1%, berdasarkan dari apa yang biasanya mereka lihat dengan setiap pengujian yang telah mereka lakukan untuk penyara tersebut sebelum dikirim keluar dari pabrik. Sebagian besar waktu faktor gelombangnya berada di bawah 1%. Untuk persentase faktor gelombang dalam penyara pada proses elektroplating umumnya sangat penting untuk dipertimbangkan. Faktor gelombang yang rendah diinginkan karena dapat menghasilkan lapisan yang lebih merata dan berkualitas. Dalam praktiknya, idealnya faktor gelombang dalam penyara elektroplating sebaiknya berada di bawah atau sekitar 1%. Faktor gelombang merupakan ukuran dari fluktuasi arus listrik yang terjadi pada penyarah. Semakin rendah persentase faktor gelombangnya, maka semakin kecil arus fluktuasi tersebut, yang berarti aliran arus yang dihasilkan lebih stabil dan konsisten. Hal ini penting karena fluktuasi arus yang tinggi dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam proses pelapisan, seperti ketebalan yang tidak merata atau masalah lainnya. Nah, dengan memiliki presentase faktor gelombang yang rendah, penyara elektroplating dapat menghasilkan lapisan yang lebih konsisten, berkualitas tinggi, dan memiliki tampilan yang baik. Tapi perlu diingat juga bahwa faktor gelombang hanya salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan penyara yang sesuai. Selanjutnya, apakah ada hubungan atau dampak dari aplikasi pada jenis penyara seperti IGBT atau SCR, diode yang dikendalikan? Iya, ada. Faktor gelombang atau ripple factor adalah salah satu aspek yang dapat dipengaruhi oleh jenis penyara. Penyara dengan kontrol IGBT atau SCR cenderung menghasilkan faktor gelombang yang lebih rendah dibandingkan dengan penyara yang dikendalikan oleh dioda. Aspek lainnya yaitu kalibrasi. Penyara yang sudah tua atau yang tidak dikalibrasi dengan benar akan menyebabkan ketidakcocokan antara nilai arus yang diatur dan nilai sebenarnya. Kalibrasi yang tepat pada penyara sangat penting untuk memastikan output arus yang akurat. Dalam beberapa kasus, penggantian penyara dengan model yang lebih baru dan dikalibrasi dengan baik dapat menghasilkan pengurangan output arus yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengukuran yang dilakukan, terkadang ditemukan perbedaan antara nilai arus yang diyakini berjalan dengan rectifier yang lama dengan nilai arus yang sebenarnya terukur. Hal ini mungkin disebabkan oleh kalibrasi yang tidak tepat pada rectifier lama yang mengakibatkan kepercayaan mereka bahwa nilai outputnya berjalan lebih tinggi daripada yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, bagaimana pihak Craft PowerCon menunjukkan keunggulan dari Flexcraft? Beberapa keunggulan yang dijabarkan oleh pihak Craft PowerCon antara lain desain khusus industri. Rectifier mereka dirancang khusus untuk aplikasi industri. Craft PowerCon mempertimbangkan tuntutan dan tantangan yang ada di berbagai industri untuk menciptakan rectifier yang tangguh dan handal yang dapat bertahan dalam kondisi operasional yang ketat. Yang kedua yaitu komponen berkualitas tinggi. Craft PowerCon menggunakan komponen berkualitas tinggi dalam rectifier mereka untuk memastikan kinerjanya dan umur pakai yang panjang. Komponen-komponen itu dipilih dengan hati-hati dan diuji untuk memenuhi standar kualitas yang ketat. Kemudian yang ketiga ada fitur desain yang ditingkatkan. Desain rectifier Craft PowerCon mencangkup fitur-fitur yang meningkatkan kehandalan. Craft PowerCon terus-menerus melakukan optimalisasi desain untuk meningkatkan kinerja, efisien, dan daya tahan. Hal ini meliputi pertimbangan terhadap manajemen termal, keselamatan listrik, dan perlindungan terhadap faktor-faktor lain. Dan yang terakhir yaitu water or air cold rectifier. Dan pada kebutuhan dan kondisi lingkungan yang spesifik, Craft PowerCon menyediakan rectifier berpendingin air atau udara. Rectifier berpendingin air khususnya cocok untuk lingkungan yang sangat menantang di mana fluktuasi suhu signifikan terjadi.
Nah, rectifier ini memerlukan sumber pendingin yang dirancang khusus untuk rectifier dan Craft PowerCon menyediakan produk seperti Coolcraft untuk menjaga suhu dan mengoptimalkan kinerja rectifier. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pihak Craft PowerCon berusaha untuk memberikan rectifier yang handal, berkualitas tinggi, sesuai dengan tuntutan berbagai industri, dan dapat beroperasi secara efisien dalam lingkungan-lingkungan yang menantang. Selanjutnya yaitu if Flexcraft will be running in 20% load, then what will be the effect of ripple factor? Jadi jika Flexcraft dijalankan pada beban 20% dari kapasitas maksimumnya, maka kemungkinan besar faktor gelombangnya akan tetap rendah atau mendekati output desain yang diinginkan. Lalu selanjutnya, how to check ripple factor? Can you suggest any device to check ripple factor? Untuk memeriksa faktor gelombang sendiri, pihak Craft PowerCon menyarankan pengguna untuk dapat menggunakan alat yang disebut multimeter atau osiloskop. Multimeter adalah alat serbaguna dan umum yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi, di mana dalam hal ini konsumen bisa menggunakan multimeter dengan mode AC atau arus bolak-balik untuk mengukur faktor gelombang. Lalu yang kedua ada osiloskop. Nah, osiloskop merupakan alat pengukuran yang lebih canggih dan digunakan untuk memvisualisasikan sinyal listrik. Dengan menggunakan osiloskop, harapannya konsumen bisa melihat bentuk gelombang dan memperoleh informasi yang lebih rinci terhadap faktor gelombang. Osiloskop dapat menampilkan gelombang arus dan tegangan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang faktor gelombang itu sendiri. Lalu bagaimana electroplating? Berdasarkan percobaan electroplating yang sudah dilakukan, salah satu variabel yang menjadi variabel bebas adalah kuat arus yang digunakan dalam proses electroplating. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan power supply untuk meningkatkan kualitas lapisan pada baja yang dimiliki. Dengan memperhatikan penggunaan power supply yang lebih efektif, tentu akan menghasilkan output yang lebih efisien. Sekian sekiranya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.